Kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita akan bersaat teduh sejenak. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Kebaktian pada pagi hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Jemaat sekalian dipersilakan tetap berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pertama, Kota Sion, Kota Allah. Semua firman
Jemaat sekalian, mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami melihat Tuhan mempersiapkan kami satu kota ketika kami bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan seluruh orang percaya. Kami dikumpulkan dan kami akan selama-lamanya bersama dengan Engkau. Melebihi segala hal yang kami sukai di dalam dunia pada saat ini. Melebihi segala hal yang tidak menyenangkan yang kami alami pada saat ini. Tuhan yang sudah memberikan pengharapan, Tuhan yang sudah memberikan janji, juga adalah Tuhan yang setia, yang sudah memberikan keselamatan di dalam Kristus yang kami sudah lihat dan kami sudah rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas ibadah pada pagi hari ini, kiranya nama-Mu dipermuliakan, dan kiranya Tuhan sendiri yang bertahta pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita menyanyikan pujian nomor 2, Ku Bernyanyi Tentang Yesus. Setiap hari kita menyanyikan pujian, nyanyian tentang Kristus yang sudah menebus kita sebagai anak-anaknya. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Lukas pasal 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ayat-ayat yang ganjil akan dibacakan dari atas mimbar. Kita sekalian, jemaat sekalian, membacakan ayat-ayat yang genap. Kita akan bergantian membacakan ayat ini dari ayat pertama sampai ayat ke-8. Lukas 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia,
supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah jemaat sekalian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Mari kita merespon firman Tuhan yang telah kita baca. Kita nyanyikan pujian yang ketiga, indahlah saat berdoa. Jemaat sekalian, ada beberapa hal yang kita akan perhatikan bersama di dalam pengumuman. Yang pertama adalah streaming Reform Injili selama minggu ini. Pada hari Senin 14 November pukul 19 ada PD STEMI dengan judul Doctrine of True Christianity akan dipimpin oleh Pendeta Romeo Mazu. Mari kita bersama-sama berdoa bagi pelayanan STEMI yang dilakukan baik di Indonesia maupun juga di tempat-tempat yang lain selain Indonesia. Jemaat sekalian, saudara sekalian, kita bisa bersama-sama mengikuti PD STEMI pada hari Senin pukul 19. Untuk hari Selasa sampai hari Kamis, 15 sampai 17 November pukul 19 ada eksposisi surat Ibrani. Kali ini di dalam minggu ini adalah episode 71 sampai 73 yang akan dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong. Kemudian hari Jumat ada PAGRI Pusat dengan tema Ketika Tuhan Menghajar Orang yang Dikasihinya.
akan dibawakan oleh Pendeta Jack Kawira pada pukul 18.30. Hari Sabtu, 19 November, pukul 19 ada rekaman siaran ulang rekaman Kapin Magelang 2016. Ini adalah rekaman daripada pelayanan pengabaran Injil yang dilakukan oleh STEMI yang dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong. Demikianlah streaming selama 1 minggu ini dari Reform Injili. Yang kedua, jemaat sekalian, kita bersyukur ada pemberkatan nikah gerejawi pada tanggal 19 November, hari Sabtu. Akan melakukan pemberkatan nikah gerejawi Johannes C. Nawawi dan Michelle J. Tupamahu. Kemudian tanggal 26 November ada pemberkatan nikah gerejawi Andrew Christ Indrawan dan Eunike Amadea. Kita bersyukur, kita berdoa untuk kedua pasangan ini. Juga mengajukan permohonan pemberkatan nikah gerejawi pada tanggal 26 hari Sabtu 26 November, yaitu pasangan yang pertama adalah Martin Kerup dan Febrianti Sulistin. Sedang pasangan yang kedua adalah Erwin Yonatan dan Kathleen Krisa. Pada Sabtu 3 Desember ada pasangan Oki Gunadi dan Riri Kumalasari. Di hari yang sama ada pasangan yang kedua, yaitu Anderson Christian Kosasi dan Monica Nastasia Surya. Bagi keempat pasangan ini, kita bersyukur, kita berterima kasih, kita berdoa, dan bila dari jemaat sekalian ada keberatan yang sah, silakan menghubungi sekretariat gereja. Pengumuman selanjutnya, jemaat sekalian, kita bersyukur atas Calvin Institute of Technology, CIT atau yang kita kenal dengan CIT. CIT dimulai dengan doa daripada seorang hamba Tuhan yang setia, yaitu Pendeta Stephen Tong. CIT diberi izin resmi pada Oktober 2018. Ada 6 prodi teknik berbasis STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Bersyukur pada tahun 2018 Pak Tong hadir memimpin acara inaugurasi, dan setiap tahun Pak Tong masih mempunyai kesempatan memberikan arahan visi pada saat Dies Natalis CIT tahun demi tahun. Tahun ini 2022 adalah tahun keempat CIT merayakan Dies Natalis, dan tahun ini juga CIT akan meluluskan mahasiswa angkatan pertama. Mari jemaat sekalian, kita berdoa agar Tuhan bekerja melalui CIT, menciptakan serdadu Kristus yang Tuhan akan pakai untuk memuliakan namanya. Mari kita juga berdoa agar Pendeta Stephen Tong bukan saja melihat izin, bersama-sama memberikan visi arahan setiap tahun di Dies Natalis, tetapi juga dapat menyaksikan angkatan pertama yang lulus dari CIT. Demikianlah jemaat sekalian pengumuman yang kita perlu perhatikan pada pagi hari ini. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat di hadapan Tuhan. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan melayakkan kita sebelum kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita menyanyikan pujian nomor 3, ayat yang pertama.
mari kita di hadapan Tuhan mengaku dosa kita. Kita mempersiapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Tuhan yang mendengar doa kami, Tuhan yang mengetahui isi hati kami. Kiranya Tuhan melayakkan kami masuk ke dalam doa syafaat pada hari ini. Karena Engkau yang berjanji ketika kami mengaku dosa kami, Allah adalah Allah yang setia dan adil, yang tidak akan mengingat setiap kesalahan kami. Jemaat sekalian, mari kita pertama sekali berdoa bagi Calvin Institute of Technology. Mari berdoa bagi dosen, berdoa bagi setiap sivitas akademika yang terlibat, berdoa bagi mahasiswa. Mari kita buka suara, kita bersama-sama berdoa bagi CIT. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kasih setia Tuhan. Kami melihat bagaimana Tuhan mengerjakan, bagaimana Tuhan mendirikan CIT, dan bagaimana anak-anak Tuhan diperlengkapi dan dipanggil di dalam CIT. Berdoa bagi para dosen, berdoa bagi para mahasiswa, mereka yang sedang bergumul di dalam hal akademis. Kami juga berdoa kiranya Tuhan bukan saja memperlengkapi mereka dengan hal-hal yang bersifat akademis, tetapi juga Tuhan memperlengkapi mereka dengan iman. Tuhan memperlengkapi mereka dengan keberanian. Tuhan memperlengkapi mereka dengan ketaatan untuk mengerjakan kehendak Tuhan di dalam usia mereka, di dalam hidup mereka, di dalam waktu yang Tuhan berikan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan pimpinlah agar melalui CIT ini, melalui setiap hal yang dikerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, jemaat sekalian, mari kita berdoa bagi pemuda. Kita juga berdoa bagi keluarga muda Kristen. Biarlah baik mereka yang sudah berkeluarga maupun mereka yang belum berkeluarga, setiap pemuda menjadi dasar untuk pekerjaan Tuhan, baik di waktu ini maupun juga di waktu-waktu mendatang. Mari kita bersama-sama berdoa bagi pemuda dan bagi keluarga muda Kristen. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan kepada setiap pemuda kami ke dalam tangan Tuhan. Berdoa bagi keluarga muda, mereka yang baru menikah, mereka yang berada di dalam satu tahap yang baru di dalam kehidupan mereka. Tuhan pimpin mereka, mereka yang berada di dalam usia yang muda, mereka yang berada di dalam usia yang puncak, mereka yang dapat mengerjakan banyak hal. Biarlah mereka tidak melupakan Engkau, mereka tidak melupakan siapa penebus mereka, dan mereka mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sama seperti Tuhan sudah menjaga mereka sampai pada masa ini. Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Mari kita menutup doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh choir dari CIT dengan judul Let There Be Peace on Earth. Setelah persembahan pujian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ivan Kristiono. Mari jemaat sekalian kita nyanyikan pujian nomor 3 ayat yang kedua, dan choir CIT dipersilakan mengambil tempat. Amani
Mari kita membuka kitab suci, kita akan merenungkan satu ayat dari kitab Amsal. Kita akan membaca Amsal pasal yang keempat. Ini tema besarnya mengenai ayah yang memberikan nasihat kepada anaknya. Dan kita akan fokus pada ayat 23, satu ayat yang sangat terkenal. Amsal pasal 4 ayat 23. Kita akan membaca bersama-sama Amsal 4 ayat 23. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita baca sekali lagi, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita berdoa. Kami telah membaca firman-Mu ya Bapa, dan kami tidak tahu bagaimana harus menjaga hati, dan siapakah yang sanggup untuk menjaga hatinya kecuali Tuhan yang beranugerah. Kami sungguh rindu firman-Mu boleh menuntun kami pada hari ini, supaya kami berhasil di dalam tugas yang begitu penting, yaitu menjaga hati. Kiranya kami digerakkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang waspada dan mampu menjaga hati kami, karena Tuhan memampukan kami. Beranugerahlah ya Tuhan, kuatkan iman setiap kami, tuntun kami ke arah yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya setiap tahun mendisiplin diri saya sendiri untuk membaca buku-buku, baik itu yang bersifat teologis, bersifat filosofis, dan juga khususnya yang bersifat devosional. Dan setiap tahun saya menambah jumlah buku-buku devosional yang harus saya baca, dan pada tahun ini di bulan Januari saya membaca sebuah karya devosional klasik karya John Flavel. Salah satu bukunya judulnya adalah Keeping the Heart, dan khotbah hari ini adalah refleksi saya dari buku tersebut. John Flavel seorang pendeta Reform Puritan yang melayani Tuhan di sekitar tahun 1700-an, dan dia banyak sekali menyoroti soal menjaga hati. Saudara, tadi ayat yang kita baca, saya coba buat 3 pertanyaan dan 3 jawaban dari ayat tersebut. Pertanyaan pertama yang penting, apa hal penting yang harus kita lakukan? Amsal mengatakan menjaga hati kita. Ini hal penting yang harus kita lakukan. Apa artinya menjaga hati? Yaitu kita kalau dengan rajin, dengan continuous, dengan terus menerus menggunakan semua sarana kudus, baik itu komunitas, firman Tuhan, sakramen, dan segala sesuatu, untuk kita menjaga jiwa kita, menjauhkan kita dari dosa, dan menjaga relasi yang indah dengan Tuhan. Itu menjaga hati. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana kita melakukannya? Alkitab menjawab dengan segala kewaspadaan. Ini muncul istilah saudara dalam bahasa aslinya itu double guard. Guard dengan guard, jadi double guard. Menunjukkan apa saudara? Kita menjaganya dengan segala kewaspadaan, menunjukkan ini sangat penting dan sangat mendesak. Dan sangat berbahaya kalau orang Kristen tidak menjaga hatinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, pertanyaannya adalah mengapa kita harus melakukannya? Mengapa saya harus menjaga hati saya dengan segala kewaspadaan? Alkitab menjawab, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terpancar kehidupan. Saudara, ayat ini kita dengar gaungnya kembali dari perkataan Tuhan Yesus, bukan? Kalau engkau percaya aku, dari dalam hatimu akan memancar aliran-aliran air hidup. Jadi hati kita itu harusnya di dalamnya adalah Kristus dan roh yang menguasai kita. Dari situ terpancar aliran hidup, saudara. Kalau hati kita menjadi milik Kristus, hati kita dipenuhi oleh roh, maka dari situ terpancar segala yang hidup. Saudara-saudara sekalian, kalau hati saudara dikuasai oleh kepahitan, kepahitan itu berhasil masuk, berbagai macam tindakan kemudian dipakai, kepahitan masuk menjajah hati saudara, dan hati saudara takluk oleh kepahitan. Apa yang terjadi saudara? Perkataan saudara akan pahit, tindakan saudara akan pahit, langkah saudara akan pahit, apa yang saudara dengar semuanya jadi pahit. Seluruh hidup saudara pahit. Bayangkan kalau misalnya
Sinisme itu berhasil menguasai relung hati saudara. Anda menjadi seorang yang skeptis, menjadi seorang yang sinis, dan akhirnya seluruh hidup saudara dikuasai oleh sinisme dan skeptisisme. Kalau hati saudara dikuasai oleh ketakutan, ketakutan berhasil menjajah saudara, menancapkan bendera kemenangannya. Seluruh hidup saudara penuh ketakutan, apapun nggak berani. Coba ini nggak berani, ngomong ini nggak berani. Kalau komentar penuh ketakutan, kalau mau bertindak penuh ketakutan, apapun nggak bisa melakukan apa-apa. Karena hati saudara sudah dikuasai ketakutan, dikuasai kekhawatiran, khawatir ini, khawatir itu, tidak berani ini, tidak berani itu. Kalau hati saudara dikuasai legalisme, ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini begini, itu begitu, terus menerus akan dikuasai oleh legalisme. Kalau hati saudara dikuasai kesombongan, keangkuhan, perkataannya sombong, tiap kalimat merendahkan yang lain, tiap kali bertindak merendahkan yang lain, saudara akan dikuasai oleh kesombongan. Tangan, kaki, mata, telinga, semuanya berasal dari hati. Hati kalau baik, orang jadi baik. Maka apa itu orang yang baik? Adalah orang yang hatinya baik. Apa itu orang yang rusak? Kalau hatinya rusak. Maka saudara sekalian, sebelum manusia diselamatkan, apa yang menjadi prioritas di dalam hati orang? Yaitu berita Injil. Sebelum diselamatkan, dia perlu Injil. Tugas kita memberitakan Injil. Dan kalau Injil, berita keselamatan itu masuk dalam hatinya, dan anugerah Tuhan diberikan, dia terima Tuhan Yesus, itu adalah sukacita yang terbesar. Sebelum bertobat, berita Injil itu prioritas, salib itu prioritas, anugerah keselamatan prioritas. Tapi setelah orang itu diselamatkan, terima Tuhan Yesus, mendapatkan anugerah, prioritasnya berubah, saudara. Prioritasnya adalah menjaga hati. Saudara sekalian, kenapa kita perlu menjaga hati? Karena Tuhan melihat hati. Tuhan kita peduli pada hati, saudara. Apa yang paling berharga di dalam dunia ini? Di dalam dunia ini, mata Tuhan melihat seluruh bumi sampai pada hari ini, mencari orang yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Dalam kitab 1 Samuel, Tuhan memerintahkan Nabi Samuel, pergi ke rumah Isai. Ada apa Tuhan? Aku sudah muak pada Saul. Aku mau membuang dia. Aku mau engkau pergi ke rumah Isai, mengurapi pengganti Saul. Siapa Tuhan? Pergi ke sana, nanti kamu akan tahu. Samuel taat. Dia pergi ke rumah Isai, lalu menceritakan maksud kedatangannya. Tuhan berfirman kepadaku, dia akan pilih salah seorang anakmu menjadi pengganti Saul, menjadi raja. Wah, Isai sangat gentar. Anaknya ada 7 orang, 1 masih di ladang. 7 orang itu disuruh berbaris satu persatu melewati Samuel. Lalu Samuel duduk tenang-tenang, hatinya berdoa pada Tuhan. Lalu dicatat dalam kitab suci, Eliab anak pertama lewat. Dan di situ berkatalah Samuel dalam hatinya, wah ganteng ya. Waduh, gagah ya. Tidak salah, kata dia. Ini pasti yang dikehendaki Tuhan. Iya kan? Raja, tampangnya tampang raja, perawakannya perawakan raja. Dikatakan posturnya tinggi, perawakannya demikian elok. Wah, ini pasti pilihan Tuhan. Tiba-tiba saudara, Tuhan berkata pada Samuel, memberikan pelajaran pada Samuel dan seluruh dunia. Tuhan berkata, Samuel, dia katakan, jangan lihat perawakannya yang tinggi atau parasnya yang elok. Demikian kata Tuhan. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, namun Tuhan melihat hati. Iya, aku tolak. Waduh, saudara kaget. Loh, Tuhan ini menurut ukuran manusia ini yang terbaik. Ini perawakannya elok. Ini orangnya perawakannya tinggi, mukanya elok. Ini cocok jadi raja. Tuhan bilang, saya tolak. Samuel, kamu tahu tidak? Manusia melihat perawakan, manusia melihat muka, tetapi apa yang dilihat manusia dengan yang dilihat Tuhan lain. Buat Tuhan dia tidak berharga. Saya punya kriteria yang lain karena saya Tuhan melihat hati. Sudah perhatikan seluruh kitab suci. Allah kita adalah Allah yang memperhatikan hati manusia, memprioritaskan hati. Ketika ada orang datang menyembah Tuhan, beribadah pada Tuhan dengan form yang benar, mereka menanyakan, Tuhan salahnya di mana? Kenapa engkau marah pada kami? Engkau yang memerintahkan kami beribadah, semua cara sudah kami turuti. Tuhan mengatakan apa saudara?
Saya mau muntah. Saya muak melihat kamu beribadah. Keras sekali, saudara. Dan orang-orang Israel di zaman Yesaya bertanya, kenapa Tuhan, kenapa engkau marah pada kami? Kenapa engkau mengatakan muak sampai mau muntah? Saudara bayangkan ya, orang beribadah, Tuhan mau muntah. Celaka kita kalau kalimat itu muncul dari mulut Tuhan. Tuhan bilang, hatimu, kamu secara postur beribadah padaku, hatimu jauh daripadaku. Saudara sekalian, ketika kita beribadah, apakah saudara menjaga hati saudara pada hari ini? Hatimu di mana? Posturmu di sini. Hatimu ada di mana? Di rumah, di pecel lele, atau di kegiatan-kegiatan yang ada? Hai remaja pemuda yang ada di sini, kau jagakah hatimu? Hari ini hatimu buat siapa? Oh Tuhan, kau muak, kau mau muntah melihat ibadahku. Aku kan datang ke gereja, aku melakukan semua yang kau kehendaki. Tuhan bilang, hatimu jauh daripadaku. Hatimu jauh daripadaku. Saudara, Tuhan sangat peduli hati. Tuhan melihat hati. Mata Tuhan tertuju pada hati manusia, bukan tampangnya, bukan keelokannya. Maka menjaga hati adalah tugas rohani yang pertama, yang mendahului berbagai disiplin rohani lainnya. Kita sebagai orang Kristen punya banyak disiplin rohani. The art of gratitude misalnya, kita bisa berlatih setiap hari mengucap syukur. Bangun pagi ucap syukur sesuatu, malam sebelum tidur ucap syukur sesuatu. Terus mengingat kebaikan Tuhan, belajar berterima kasih. Sehingga dengan demikian ketika kita berdisiplin berterima kasih, mensyukuri anugerah Tuhan, belajar menghitung anugerah Tuhan, maka mulut dan hati yang suka ngomel pelan-pelan pergi. Ini satu latihan rohani, satu disiplin rohani. Tuhan, saya akan belajar tidak mengeluh. Saya belajar tidak akan ngomel. Saya akan belajar bersyukur kepadamu. Maka setiap pagi sebelum beraktivitas, mulut hati saya berisi puji-pujian dan ucapan syukur. Malam hari saya akan tutup hari-hari saya, meskipun mungkin ada banyak kekecewaan hari itu, aku akan belajar bersyukur, berterima kasih, mengingat akan engkau. Lalu kemudian di situ setelah belajar bersyukur, belajar berterima kasih, juga sekaligus belajar puas di hadapan Tuhan. Berapa banyak manusia tidak puas dalam kehidupannya. Ini merupakan sebuah latihan rohani. Tuhan, aku mencukupkan diriku dengan apa yang kau berikan. Karena apa yang kau berikan adalah terbaik. Saya akan berterima kasih segala kekayaan rohani yang kau berikan. Ini latihan rohani, saudara. Latihan memberi, latihan tidak berfokus pada diri sendiri. Ada begitu banyak latihan-latihan rohani dalam kehidupan Kristen. Tapi yang paling penting dari semuanya itu adalah menjaga hati kita, memprioritaskan hati. Saudara-saudara sekalian, hati adalah demikian indah di hadapan Tuhan. Hati demikian menarik karena Tuhan fokusnya pada hati. Saudara, ada dua hal yang paling penting dalam kehidupan Agustinus. Dia mengatakan dia mau tahu dua hal. Yang pertama, dia mau tahu tentang Kristus. Apa yang paling indah dalam dunia, yang paling mulia, yang paling menyenangkan bagi jiwa kita? Kristus. Ada banyak hal menyenangkan kita, saudara, tapi sukacita sejati adalah kalau saudara mengenal Kristus. Buat apa saudara mengenal segala bijaksana dalam dunia ini dan kita bermegah di dalamnya, kalau kita tidak mengenal Kristus, tidak ada gunanya. Maka Agustinus mengatakan satu hal yang paling aku ingin kenal adalah Kristus. Dan yang kedua setelah itu, aku ingin kenal jiwaku, aku ingin kenal hatiku. Yang pertama mengenal Kristus, yang kedua mengenal hati kita. Loh, buat apa kita kenal semua? Buat apa kita belajar psikologi? Kita mengenali orang lain, tapi kenal diri tidak. Tidak mengenali hati kita sendiri. Kita pengen belajar psikologi mengenal pasangan kita. Oh, aku sudah belajar tuh, ikut kursus mengenal pasanganku. Aku sudah mulai tahu isi hatimu. Mengenal anak-anak kita. Oh, aku udah mulai mengenal engkau. Tingkat pertumbuhanmu bagaimana, memahami engkau, memahami hatimu. Kita kenal orang tua kita. Oh, orang tua kita kalau sudah umur begini bagaimana berkomunikasi, bagaimana kita memahami mereka. Tapi kita tidak memahami hati kita sendiri, saudara. Kita tidak mengenali hati kita sendiri, dan kita tidak peduli dengan hati kita sendiri. Saudara, kalau ibarat benteng, tahu tidak, setiap hari hati kita dibombardir oleh iblis. Kalau setan mau rebut sesuatu milik saya dan saudara, apa yang dia mau rebut pertama kali? Saya kasih tahu saudara, dia mau rebut hatimu.
Dia tidak peduli berapa engkau kaya, betapa engkau sukses, betapa engkau mulia. Satu yang dia akan rebut, kuasai, hati kita. Dia akan serbu, bombardir habis-habisan. Maka kita harus mati-matian mempertahankan hati kita. Saudara, kita mempertahankan reputasi kita mati-matian, bukan? Siapa di antara kita yang siap atau bersedia dihina? Tidak ada. Kita mati-matian mempertahankan reputasi kita. Kita mempertahankan harta kita, bukan? Kita kalau perlu bayar untuk mempertahankan harta. Saudara, ada asuransi misalnya. Berjaga-jaga, karena itu berharga. Kalau hilang, saudara akan sedih. Kita mempertahankan itu mati-matian. Tapi saudara sekalian, bukankah semuanya itu sementara? Harta, reputasi, orang yang kita kasih itu sementara. Tetapi hati itu bukankah nilainya kekal? Sampai selama-lamanya kita akan di hadapan Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, kita harus mengutamakan menjaga hati kita. Kalau kita punya barang berharga, saudara dikasih orang tua sebuah arloji. Ketika ditaksir kaget saudara, 20 miliar harganya. Maka mahalnya double. Yang pertama dari nilai arloji itu sendiri. Yang kedua dari orang yang saudara kasihi. Saudara tidak mau jual meskipun itu mahal. Itu kesayangan saudara. Suatu hari perampok masuk rumah saudara. Ayo, ada harta apa? Wah, saudara kaget. Dalam hati adalah jangan sampai arloji itu diambil. Saudara pakai arloji. Dia sudah mulai lihat arloji itu. TV. Oh iya, TV. Saya ambil TV. Dalam hati syukur TV diambil. Terus dia ngelihat, sepatu kamu boleh saya ambil. Terus saudara malah ambil kantong plastik, nih sekalian buat kantong plastik kalau biar ambil banyak-banyak sepatunya. Ya sepatu ambil aja sepatu. Terus dia lihat lagi, boleh ambil baju, silakan baju diambil. Gitu. Apapun saudara rasa diambil itu kecil, tapi jangan sampai satu yang diambil. Barang yang paling berharga di rumah itu, yaitu arloji pemberian orang tua. Saudara, kalau misalnya kita barter, apakah saudara mau menukarkan hatimu untuk yang lain? Apakah saudara mau menukar hati saudara dengan berkat, dengan kedudukan, dengan pangkat, dengan apapun, dengan pasangan hidup? Saudara mau tukarkan hati saudara dikuasai oleh setan dan sesuatu yang tidak berharga diberikan kepada saudara? Itu adalah tindakan yang sangat tidak bijaksana, saudara. Kita lakukan apapun untuk mempertahankan yang paling mahal. Dan kalau hati kita demikian berharga di hadapan Tuhan, maka kita menyadari, Tuhan, sekarang kalkulasi nilaiku harus berjalan. Aku akan menilai berdasarkan kehendak-Mu, bukan berdasarkan manusia. Di dalam dunia permata, emas itu sesuatu yang berharga. Tapi aku mau belajar dari Engkau. Hatiku, hati orang lain itu berharga. Kita jaga mati-matian, saudara. Ya. Kalau saudara tidak mengerti makna nilai ini, maka perintah memelihara, menjaga hati tidak ada artinya. Wah, tidak berharga kok, buat apa? Tetapi ketika value system kita berubah sesuai dengan apa yang dikatakan dalam kitab suci, kita mengerti bahwa menjaga hati itu demikian penting. Saudara sekalian, kenapa orang iblis berusaha untuk mengambil hati saudara? Karena kalau dia dapat saudara, dapat hati saudara, dia dapat seluruh hidup saudara. Seluruh hidup loh, diambil. Ambil hatinya, dapat semuanya. Iblis masuk memberikan ketakutan. Sudah kuasai, saudara nggak bisa melayani, nggak bisa apa, takut terus dikuasai oleh dia. Kasih kebencian masuk dalam hati saudara. Sudah saudara nggak bisa melayani, nggak bisa dipakai Tuhan. Habis hidup saudara karena hatinya dikuasai kebencian. Apakah saudara rela? Apakah saudara rela dikuasai oleh kemalasan dan pembelaan diri? Anda mau berikan hati Anda pada amarah, kerjaannya kalau ketemu orang mau jahatin orang lain begitu. Saudara rela hati kita dibegitukan. Saudara rela hati kita dikuasai oleh kepahitan. Jangan mau ditipu, saudara. Jangan mau ditipu. Jangan biarkan hati saudara dicuri oleh si jahat. Saudara sekalian, mari kita menjaga hati kita dengan segala kekuatan kita. Karena careless heart, hati yang sembrono tidak dijaga adalah mangsa empuk bagi iblis. Kita lagi misalnya menderita, saudara ya. Kadang-kadang kan kita ada kesulitan. Ketika kesulitan, iblis berjaga. Nah, ini kesempatan. Lagi menderita nih, lagi susah nih. Saya akan rebut, mulai bisik. Sudah nggak usah ikut Tuhan.
Gak usah melayani dia, gak usah percaya sama dia. Mulai bisik, mulai goda. Supaya apa? Supaya tidak hati-hati. Dengan tujuan apa? Menangkan hatinya, ambil hatinya, kuasai hatinya, jajah hatinya. Supaya orang ini tidak butuh Tuhan, merasa hebat, merasa pinter, merasa males, merasa segala sesuatunya cukup. Maka dia dibikin sakit hati. Lihat, Tuhan tidak peduli engkau susah. Lihat, orang Kristen sama orang Kristen tidak peduli. Lihat, orang Kristen jahatin kamu. Semua tipu daya diberikan. Untuk apa, saudara? Ambil hatimu. Karena begitu dia punya hati saudara, dia punya seluruh hidup saudara. Hati harus diserahkan kepada Tuhan. Biarlah Kristus ada dalam hatimu, dan dari dalam hatimu terpancar seluruh kehidupan. Saudara sekalian, ada peringatan dari Tuhan untuk orang yang tidak menjaga hati. Tuhan memberikan peringatan yang sangat ironi, memberikan peringatan yang sangat serius bagi kita. Kita tadi membaca Amsal 4 ayat 23. Dalam tradisi biasanya dipercaya ini adalah Amsal yang ditulis oleh Salomo. Salomo orang yang berbijak. Sekarang dia mau mengajari anaknya untuk hidup dalam bijaksana. Salomo dalam pasal 4 mengatakan, anakku, saya akan memberikan kepada kamu, hidup ini ada 2 jalan. Pertama jalan binasa, 2 jalan hidup. Jangan pilih jalan binasa, pilih jalan hidup. Maka sekarang anakku, buka telingamu, dengar pengajaran papamu. Karena kalau engkau mengabaikan ajaran papamu, engkau akan mati binasa. Tapi kalau engkau membuka telingamu pada ajaran papa, engkau akan mendapatkan kehidupan. Saudara, di sini menjadi gambaran Tuhan berkata ada 2 jalan. Buka telingamu pada Injil, buka telingamu pada Tuhan, buka telingamu pada ajaran Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Jangan kau berpaling, jangan kau tutup telingamu pada ajaran Tuhan melalui papamu. Lalu kemudian Salomo mengatakan, anakku, dulu papa waktu masih kecil tinggal di rumah ayahku, yaitu Daud. Ayahku sering datang panggil, sini, saya kasih tahu kamu sesuatu. Lalu ia mengajar aku membuka telingaku, maka aku mendapat hidup. Maka sekarang anakku, bukalah telingamu, supaya aku juga memberikan pengajaran kepadamu. Saudara lihat, pengajaran turun dari generasi kepada generasi. Dan di sini tema mengenai Father Son Talks muncul 10 kali dalam bagian itu. Saudara sekalian, Father Son Talks ini adalah semacam mentoring dalam kitab suci. Gereja mengerjakan mentoring, keluarga mengerjakan mentoring. Mentoring adalah persahabatan antara orang yang lebih tua dengan yang lebih muda. Nah, saudara sekalian, di dalam zaman sekarang dipopulerkan istilah generational gap. Bahwa kalau orang sudah tua tidak bisa masuk ke anak muda. Kalau orang sudah ada umur nggak nyambung sama yang anak muda. Media mempopulerkan itu. Maka anak-anak muda malas berjumpa dengan orang tua karena generational gap. Memang ada gap itu. Dan orang tua karena media mengatakan, oh anak itu berontak, remaja itu nggak ngerti kita tuh generasi gap. Mereka juga malas karena mereka merasa tua. Jadi media malah justru memperlebar fakta bahwa mendekati remaja memang tidak gampang. Tapi akhirnya di blow up, jadi tidak ada lagi kesan bahwa penting ada persahabatan lintas generasi. Saya pernah khotbah bagian ini cukup detail di dalam konteks mengenai persahabatan, iman Kristen dan persahabatan. Saudara sekalian, justru Alkitab mengajarkan persahabatan lintas generasi, namanya mentoring. Nanti puncaknya adalah di dalam kitab Titus. Hai orang-orang tua yang ada di gereja, ibu-ibu, bapak-bapak, jadilah engkau pembimbing yang lebih muda. Guru-guru sekolah minggu, jadilah sahabat anak sekolah minggu. Pembina remaja, jadilah sahabat dari anak-anak remaja. Anak remaja, anak pemuda, jangan mau ditipu oleh zamanmu. Engkau butuh sahabat yang lebih bijak. Amsal bilang, kalau kamu mau bijaksana, jangan bersahabat sama orang bodoh. Kalau engkau mau berbijaksana, bersahabat sama orang bijaksana. Saudara, bagaimana kita bisa memperoleh bijaksana kalau sahabat kita juga tidak bijaksana? Kalau anak muda di zaman sekarang hidup di tengah-tengah himpitan media yang nggak tahu dunia sexting, pornografi, dunia pikiran-pikiran yang liar yang melawan Tuhan, lalu di tengah-tengah situasi seperti itu tidak ada ajaran bijaksana yang menuntun mereka.
Kalau pacaran gimana ini, apa bunuh diri kali ya, apa segala macam. Terus tanya teman-teman juga sama saja, mereka juga bergumul, akhirnya muter begitu saja. Lalu akhirnya karena tidak ada terobosan bijaksana, stuck, dan kemudian tidak ada jalan keluar. Anak-anak muda zaman sekarang butuh orang berhikmat. Di mana saya dan saudara? Jangan diam saja. Anak remaja, anak pemuda, jangan mau ditipu media. Engkau perlu bergaul dengan orang bijaksana. Saya bukan mengatakan kemana-mana terus gandengan sama om-om tua begitu, bukan begitu saudara. Mulailah bersahabat, mulailah minta nasihat. Kadang-kadang saudara-saudara sekalian, orang-orang yang lebih tua dari kita, orang-orang yang rohani, itu sudah pernah mempunyai pengalaman menghadapi kesulitan. Lalu ketika kita menghadapi kesulitan, diberikan nasihat oleh dia, oh iya pakai begitu. Ini yang diajarkan kitab suci, dan itu yang hilang di zaman kita, saudara. Mentoring. Dan kalau saudara mempelajari Yesus dan murid-murid, itu temanya mentoring. Yang lebih senior menggembalakan mereka yang lebih junior. Sehingga dengan demikian mereka ketika menghadapi kesulitan langsung dapat jalan keluar dari orang yang bijaksana. Carikan anakmu orang-orang yang bijaksana. Dan saya percaya banyak orang bijaksana di gereja ini. Jadilah mentor bagi mereka yang membutuhkan. Mungkin tetanggamu, mungkin itu ponakan kamu, mungkin itu teman kamu. Jadilah mentor bagi mereka. Mari kita melakukan persahabatan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, Salomo lalu yang sudah mendapatkan berkat dari ayahnya, sekarang mementor anaknya. Dia mengajari anaknya, anakku jangan kau menyimpang ke kiri atau ke kanan, meskipun nanti anaknya tidak menturuti ajaran dan nasihat papanya. Nanti anaknya yaitu Rehabeam pada waktu itu mendapatkan teguran dari rakyat. Dia bilang begini, papamu kasih pajak tinggi. Saudara ingat ya, Salomo di hari tuanya menyimpang. Dia mau bangun istana yang megah, dia kasih pajak yang tinggi. Rakyat teriak, papamu kasih kami pajak tinggi. Hei kamu Salomo, Rehabeam, kalau kamu kurangi pajak, saya Yerobeam dan teman-teman semua seumur hidup jadi budak kamu, taat setia sama kamu. Tolong kurangi pajak kami. Lalu Yerobeam dan teman-temannya pulang. Rehabeam panggil pejabat-pejabat, tolong kasih nasihat. Pejabat-pejabat yang adalah penasehatnya Salomo mengatakan, Raja, kami kasih saran ya, kamu baru naik tahta, hapus semua pajak, mereka akan menjadi budakmu seumur hidup. Itu nasihat orang tua, itu nasihat penasehat sejaman sama Salomo. Rehabeam mengatakan, kuno, pecat semua, dipecat semua saudara. Angkat anak-anak muda, dikatakan itu anak-anak muda, ya anak-anak muda. Angkat, saya bukan mengatakan anti anak muda, saudara ya, bukan mengatakan anti anak muda, tapi saudara perhatikan konteksnya. Dia angkat semua anak muda yang saat itu belum berpengalaman, lalu minta nasihat semuanya, dan semua anak muda di situ mengatakan, kalau aku jadi kamu, ngomong begini, Rehabeam, papaku keras, aku lebih keras. Papaku pukul, aku bikin kamu babak belur. Tunjukkan kamu something. Wah, Rehabeam mengatakan, papaku kasih pajak gede, aku kasih lebih gede. Papaku pukul, aku pukul lebih kencang. Yerobeam mengatakan, oke, kalau kayak gitu kita pecah. Kerajaan pecah jadi dua, saudara. Rehabeam tidak punya kekuatan apa-apa. Kenapa, saudara? Karena tidak mau dengar kata yang di atas. Sementara Salomo, dia diam-diam dipanggil sama Daud, anakku sini. Buka telinga, papa mau bicara. Dan Daud mulai bicara. Yuk sekarang semua perhatikan ya. Nah, jadi pada waktu orang tua bicara kepada si Salomo, Salomo mendengar, dibilang, kamu lihat ya Yoab nanti bahaya. Kamu lihat Simai bahaya. Loh, kenapa Daud biarkan dia hidup? Sekarang zamannya Salomo, suruh Salomo matiin. Saudara begini, Daud tidak sedang berubah pikiran. Dia bukan orang yang jahat. Justru Daud itu jiwanya besar sekali. Saya jelaskan saudara ya, kenapa Daud membiarkan mereka hidup tapi zaman Salomo suruh bunuh. Begini, Daud itu fighter, Salomo bukan. Daud itu petarung, lawan Goliat, lawan apa. Salomo itu akademisi saudara. Jadi di sini beda, karena Tuhan mau beda pelayanan. Pelayanannya sangat beda. Saudara ingat ya, Daud mau bikin bait suci, Tuhan gak kasih. Tuhan bilang apa? Daud, tanganmu banyak darah. Bukan kamu yang bangun bait suci, aku yang bangun bait suci buat kamu. Kenapa saudara? Karena yang membangun bait suci bukan Daud, anak Daud. Yang membangun bait suci bukan orang penuh darah, tapi Raja Shalom.
Raja Shalom. Salomo itu artinya namanya peace, shalom. Jadi yang membangun adalah anak Daud, bukan Daud. Anak Daud yang adalah Raja Shalom, yang bijaksana dan sangat makmur. Itu menjadi lambang Kristus nantinya, saudara. Maka Salomo bukan Daud. Daud punya peran sendiri, Salomo punya peran sendiri. Nah lalu kemudian Daud panggil Salomo, ada Yoab, ada Simei. Dulu waktu zamannya Daud, meskipun dia pahlawan yang gagah, dia bukan main tebas. Jiwanya besar. Ada orang jahat dibiarkan, diberi kesempatan hidup. Tapi setelah diberi kesempatan hidup bertahun-tahun, Daud melihat tidak ada perubahan. Nah ini saudara. Jadi bukannya Daud berubah pikiran, dia melihat aku sudah kasih kesempatan. Tapi kelihatannya ini orang tidak berani gerak, diam-diam karena aku masih ada. Dan Daud tahu Salomo tidak sekuat dia. Daud berhadapan dengan itu, fight habis-habisan, tidak apa-apa. Salomo bukan tipe gitu. Maka dia panggil Salomo, lebih baik kamu matiin. Ini nanti akan bakal berontak. Nah kalimat Daud sederhana. Salomo, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Karena Daud tahu kelebihan Salomo. Salomo strategi jago. Kerjakan bagiannya. Dan nanti Salomo mengikuti semua detail kata bapaknya. Satu persatu dilakukan. Saudara bisa baca itu ya. Menunjukkan apa? Salomo itu orang yang mau dengar, saudara. Dan doa Salomo apa? Tuhan, berikanlah aku hati yang mau mendengar. Itu doa Salomo loh. Dan kenapa Salomo bijaksana? Salomo bijaksana karena dia mau mendengar. Mendengar siapa? Mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan lewat ayahnya, mendengar suara Tuhan lewat nabi-nabi, mendengar suara Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan, maka dia bijaksana, saudara. Jadi Salomo di awal pelayanannya adalah orang yang menjaga hatinya. Tapi saudara, Salomo yang menulis bagian ini adalah Salomo yang nanti ditulis gagal menjadi penyembah-penyembah berhala. Ini pelajaran dari Tuhan yang sangat menakutkan buat kita. Kalau Salomo bisa jatuh, bagaimana dengan kita? Kita tidak boleh arogan mengatakan kita tidak bisa jatuh, saudara. Salomo jatuh di puncak kejayaannya, saudara. Di puncak kejayaannya. Dia itu memulai pelayanannya dengan takut Tuhan, dengan rendah hati, dengan kesungguhan. Hidupnya diisi penyembahan, hikmat, pokoknya hatinya 100% Tuhan. Kalau persembahan gak mikir, saudara, gak hitungan, habis-habisan buat Tuhan. Pokoknya kalau sudah ngomongin Tuhan, ibadah habis-habisan Salomo ini. Orang yang betul-betul hidup untuk Tuhan. Tapi saudara, Alkitab mencatat, dia kompromi-kompromi kecil dibiarkan. Terus ke belakang, makin lama makin rusak. Dan karena dia itu hebat, maka dia diberkati Tuhan luar biasa. Dia akhirnya jatuh di dalam kerakusan ya. Lagi, terus. Salomo itu menarik, saudara. Dia memang bukan seorang perwira gagah, tapi kepinteran dan kemampuan administrasi pengelolaannya luar biasa. Kayanya minta ampun dan reputasinya luar biasa. Dan jago lobby. Bayangkan saudara, 700 istri 300 gundik. Perempuan itu tertarik sama dia. Lalu mau nikah sama dia. Saudara, pernikahan antar kerajaan. Kalau misalnya kerajaannya nggak kuat, mana ada raja mau kasih anaknya nikah sama Salomo? Istrinya udah banyak begitu. Kalau sampai ada kerajaan persilahkan anak mereka diperistri oleh Salomo, itu pasti timbal balik, saudara. Kalau itu negara tidak makmur, tidak kaya, tidak bakal. Karena ini yang menikah putri raja sama putri raja, sama raja. Jadi ini ada timbal baliknya besar. Saudara, kalau kita menikah kan kita tahu ya, menikah itu keluarga menikah dengan keluarga. Kalau ini raja, ya kerajaan koalisi dengan kerajaan. Misalnya saya, contohnya nih ya, ini saya Raja Aram. Terus saya punya anak nikah sama Salomo. Terus saya main ke besan saya. Pak Salomo gitu. Iya Pak Ivan gitu. Aram lagi inflasi nih gitu. Gandum mahal Pak gitu. Oh ya, gimana ya? Iya besan, bisa minta tolong nggak? Minta tolong dikirim inilah 1000 ton aja deh. Siap gitu kan ya. Pakai kereta Pak, mau pakai ini pesawat, diatur aja Pak gitu. Terus boleh nggak pajaknya dikurangi? Siap gitu kan ya. 1000 ton kirim ya. Terus nanti raja ini ya Moab datang, besan minta tolong apa gitu ya. Waduh, ini mata uang jatuh nih.
boleh minta emas gak? Siap, berapa ton gitu. 2,5 ton lah, cicil ya 3 tahun ya, boleh gitu ya. Ambil gitu ya, ambil. Kan begitu kan saudara. Nah ini orang bisa kasih semuanya ke Salomo, kenapa? Karena memang Alkitab catat kayanya minta ampun saudara. Kayanya minta ampun. Meskipun tidak semua orang puas dengan Salomo ya, dikatakan ada raja yang kasih kayu kemudian dikasih hadiah sama Salomo itu tanah, tapi dia mengatakan ini apa-apaan ini tanah nggak bener gini kamu kasih ke aku. Memang nggak semua orang puas. Tapi itu menunjukkan saudara, Salomo itu sangat luar biasa hebat. Tetapi setelah Tuhan begitu memberkati dia tidak menjaga hatinya. Sehingga akhirnya Alkitab mencatat di tengah-tengah kemakmurannya Tuhan membiarkan dia menikmati segala hal yang baik, tapi dia tidak menjaga hatinya. Sehingga dia mencintai berhala istrinya dan tidak lagi mencintai Tuhan sepenuh hati. Tragedi saudara. Salomo menjadi orang yang mencintai berhala. Gak masuk akal gitu. Tapi terjadi. Saudara, ada banyak anak Tuhan termasuk hamba Tuhan mungkin melakukan hal yang besar. Menginjili ratusan ribu orang bertobat dan sebagainya. Kita lihat dalam berita saudara, banyak hamba Tuhan yang besar. Tapi ketika saudara di akhir hidupnya saudara melihat dia tidak menjaga hatinya, sehingga akhirnya melakukan dosa yang demikian besar di hadapan Tuhan. Kita mulai mikir apa artinya? Apa artinya semuanya itu? Apa artinya semua pencapaian yang kau lakukan itu? Saudara-saudara sekalian, mari kita menjaga hati kita. Karena kejatuhan di akhir bisa sangat menakutkan. Saudara-saudara sekalian, kita juga perlu menjaga hati. Poin berikutnya, karena hati kita itu licik. Hati kita itu licik dan tidak mudah untuk dikendalikan. Kecuali anugerah Tuhan. Siapa yang mengenali hati? Saya bacakan Yeremia pasal 17 ayat 9. Saudara, ini 2 ayat yang penting ya. Tadi Amsal pasal 4 ayat 23. Sekarang Yeremia 17 ayat 9. Penting sekali. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Jadi Yeremia mengatakan hati kita itu licik saudara. Dia menipu kita loh. Inilah tema yang namanya self-deception. Saudara, pada waktu saya masih SMP, saya dapat satu pertanyaan. Kenapa ya ada orang yang tahu, tapi kemudian kelakuannya beda dari apa yang dia tahu? Ada banyak jawaban dari pertanyaan itu, tapi saya sangat tertarik dengan pertanyaan itu. Saya melihat dan saya mengalami juga, apa yang saya tahu belum tentu saya bisa lakukan. Dan ada banyak orang yang tahu kebenaran, tapi dia tidak melakukan. Kenapa? Apa yang terjadi? Mekanismenya terjadi. Itu apa? Maka pada waktu saya membuat tesis di sekolah filsafat, salah satu yang menggerakkan saya adalah tema self-deception. Itu menjadi tema yang saya pelajari. Saya pengen tahu benar-benar kenapa manusia bisa menipu dirinya sendiri. Apa itu penipuan diri? Kenapa kita bisa begitu ditipu? Saudara-saudara, Alkitab memberikan penjelasan bahwa hati itu licik dan bisa menipu diri kita sendiri. Dan itu yang menjadi sumber permasalahan, bukan? Kita ditipu oleh hati kita sendiri. Misalnya nih saudara ya, saudara itu tahu loh bahwa ke bioskop sama ke gereja itu pentingan ke gereja. Saudara tahu. Ke gereja itu penting. Kenapa? Karena saudara tahu saudara diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan itu pemilik alam semesta. Jadi ketika saudara ditanya, kalau kamu ke bioskop sama ke gereja penting mana? Absolutely saudara akan mengatakan ke gereja penting. Mana yang harus kita lebih sungguh-sungguh? Ke gereja, bukan ke bioskop. Tapi celakanya, ke bioskop effort gak pernah telat, ke gereja telat terus. Lihat saudara, kebaktian kita makin hari makin parah bukan? Telat setengah jam, telat 1 jam. Dan saudara yang sudah ditegur dari mimbar juga tidak bertobat. Karena hati saudara mengatakan gak apa-apa kok, gak apa-apa. Ini sekarang Pak Ivan lagi marah-marah karena dia salah minum obat kali. Saudara terus menghibur diri karena hati itu licik saudara. Mungkin Pak Tong ya perlu tambah satu lagi penghakiman setelah penghakiman tahta aras putih. Penghakiman bagi Gary. Serius saudara. Kalau kita mengatakan GRI akan menjadi gereja yang dipakai oleh Tuhan, permisi tanya gitu. Dari caranya dia datang kebaktian, apakah sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan?
Saudara, ini teguran, saudara, teguran. Ketika teguran diberikan, ketika saudara tidak mau bertobat, lalu mengatakan, gini loh Pak Ivan, gini loh, gini. Masalahnya, itu self deception, saudara. Bukannya mengatakan saya salah, iya saya benar Tuhan, matilah aku nggak menghormati engkau. Minta ampun Tuhan, saya berdosa, saya mau bertobat, minggu depan saya lebih baik lagi. Itu yang harusnya terjadi, tapi enggak saudara, enggak. Pak Ivan nggak tahu sih, aku sakit pinggang. Pak Ivan nggak tahu sih begini. Pak Ivan nggak tahu sih begitu. Alasannya begini. Ya emangnya kenapa kalau aku telat? Yang penting kan hatiku. Ya itu hati itu loh masalahnya. Saudara tidak menghormati dengan cara begitu. Jadi kita itu sudah terbiasa melakukan self deception. Saudara, hati kita licik. Tidak apa-apa. Sudah bertahun-tahun jadi anggota. Dengar loh setiap minggu memberitakan Injil gereja kita, reform Injili. Artinya bukan cuma reform aja tapi memberitakan Injil. Bukan yang Injil gosip. Kapan bertobat saudara? Saudara nyaman gitu. Tidak usah memberitakan Injil, tidak usah pelayanan, duduk-duduk, dengar gosip sana, gosip sini. Saudara puas dengan begitu. Apa yang membuat puas? Hati. Hati ini loh, enggak apa-apa, ya memang begitu kok, biasa aja, biar dia aja yang penginjilan. Pak Tong sudah tua, biar dia penginjilan kemana-mana, kita tepuk tangan saja. Pak Tong cerita kapin dan sebagainya, kita juga nggak tergerak gitu. Biar saja dia, dengan sekuat tenaga dia berusaha untuk menginspirasi kita, saudara. Dengan sekuat tenaga dia berusaha untuk mendorong kita. Saudara bertobatlah, mulai minggu depan datang lebih awal. Setengah jam, 1 jam, masih berani loh 1 jam datang ke hadapan Tuhan. Dengar seruan dari mimbar saudara, dengar suara Tuhan. Jangan keraskan hatimu, jangan mau ditipu oleh hatimu. Saudara sekalian, hati itu licik. Saudara, kalau kita membaca kitab Yesaya kita ngeri loh. Dalam kitab Yesaya Tuhan bilang, hai Israel, kamu mau dipukul di mana lagi? Jadi Tuhan tuh sudah marah, sudah memberikan penghukuman. Kamu mau dipukul di mana lagi? Metafor yang Tuhan pakai itu begini. Dari kepala sampai kaki sudah bengkak. Ceritanya misalnya ya, orang mau dipukul, sudah tidak tahu tempat di mana lagi mau dipukul, sudah bengkak semuanya. Tuhan bilang, saya sudah kirim orang untuk serang kamu. Panenmu gagal. Yang kamu kerjakan gak berhasil. Kamu bukannya bertobat. Apa yang dikatakan Israel saudara? Di pasal 5 dikatakan, kiranya semua kesulitan ini berlalu. Berdosa, digebukin sama Tuhan, dihukum sama Tuhan, tidak bertobat. Seorang artis berjinah, saudara, Kristen, disiarkan di media. Ini artis berjinah, ketahuan saudara. Malunya minta ampun. Anak Tuhan berjinah melakukan tindakan seperti itu. Minta maaf kah saudara? Saya minta ampun, saya istri tidak setia, saya berzina mempermalukan nama Tuhan. Saudara tahu apa yang kalimatnya? Saya waktu baca media marah luar biasa. Dia ngomong kalimat begini. Kiranya Tuhan memberikan ketabahan buat aku sehingga aku bisa melewati ujian iman ini. Ujian iman saudara. Itu Tuhan akan bilang, kamu mau dipukul sebelah mana lagi? Belum bertobat dia. Masih berani bilang, saya ini seorang yang sedang diuji, kamu sedang dihukum. Dan kalau nggak bertobat kiranya celaka timpa pada kamu. Saudara, kita selalu begitu. Ketika terjadi sesuatu, enggak apa-apa. Hati kita menipu saudara, kita tidak bertobat. Kita tidak berubah. Kenapa? Karena kita ditipu oleh hati kita sendiri. Self deception. Menakutkan luar biasa. Hati kita licik, kata Yeremia. Lebih licik dari segala sesuatu. Orang-orang di zaman Yesaya, saudara sekalian, orang-orang di zaman Maleaki juga bertanya. Mereka tanya, loh kok Tuhan hukum kami ya? Kata orang-orang di zaman Maleaki. Kami salah apa? Wah saudara, Maleaki naik pitam saudara. Kami salah apa ya? Kok kayaknya kami baik-baik saja ya? Kok kamu marah-marah? Kamu sensi kali Maleaki, kurang minum obat darah tinggi. Kamu marah-marah kenapa? Dia Maleaki udah demikian marahnya, mereka masih santai-santai. Kok disalahin? Kurang cinta kasih. Kok kayak begitu sih? Kami salah apa? Gitu. Wah saudara, kesalahannya menakutkan saudara. Ketika dalam kitab Yesaya dikatakan, kok Tuhan muak sih sama kami? Apa yang bikin kami kan sudah melakukan semuanya. Apa kata Yesaya saudara? Cara hidupmu gak sesuai dengan apa yang kau ibadah.
Saudara, saya kontekskan Yesaya dengan konteks masa sekarang. Tuhan muak kenapa, saudara? Saudara bayangkan ya, saudara datang beribadah, tapi saudara keluar membunuh karakter orang. Kan dalam Yesaya begitu kan? Kamu datang ke sini beribadah, kamu keluar membunuh, kamu menumpahkan darah. Aku muak pada kamu, bertobat, berhenti menumpahkan darah. Kita membunuh karakter orang lain, kita gosip, kita jahatin orang lain. Itu tangga kita ini begini, oh itu orang Kristen begitu. Wih, anaknya aku nggak benar, pasti keluarga itu nggak benar. Kita jahatin orang lain terus, saudara. Kita bunuh karakter orang lain dan kita datang tiap hari Minggu. Anak kita di sebelah, cinta Tuhan, cinta Tuhan. Tuhan di surga lihat, saya muak lihat kalian begini. Terus seperti itu, melakukan kejahatan di luar. Ketika di luar menyakiti pasangan, KDRT, datang hari Minggu, lihat, sudah gitu di depan Tuhan tidur lagi, meminta pengampunan Tuhan. Celaka saudara yang demikian. Sambil dengar kebaktian, nanti saya ceraiinnya gimana ya, gimana cari alibi untuk ceraikan. Terus kayak begitu dan ikut perjamuan kudus. Kiranya Tuhan, peringatan Tuhan saudara indahkan. Oh, kalau ketika susah, Tuhan tanggungkan, kuatkan aku menanggung ujian ini. Sudah digebuk sama Tuhan masih nanya gitu. Mau digebuk di mana lagi? Terus pukul-pukul anak, sakiti anak terus, gebukin anak, marahin anak yang tidak mempunyai rasa belas kasihan, mendiskreditkan anak terus menerus. Anaknya sudah sampai demikian tertekan, datang ke gereja. Oh Tuhan, salahku apa ya? Kapan kita bertobat? Jangan mau ditipu lagi oleh hatimu. Lihat tata Tuhan, kau perlu bertobat. Pergi cari selingkuhan. Ya, pergi cari selingkuhan, hari Minggu masih bisa muncul di gereja. Cari apa saudara? Ikut perjamuan kudus lagi. Mau dipukul di mana lagi? Hai Israel, dari kepala sampai kaki. Saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak bertobat, penghakiman Tuhan dimulai dari gereja. Kita tidak boleh main-main. Demikian serius. Jagalah hatimu, kata Amsal. Jagalah hatimu. Ketika saudara melangkah ke rumah Tuhan, apakah saudara takut akan Tuhan? Tuhan, tolong hidupku. Aku mau hidup bersih di hadapanmu. Aku mau hidupku memuliakan namamu. Ketika aku datang, Tuhan, kau bukan melihat yang di luar, kau melihat hatiku. Kau melihat hidupku yang adalah ekspresi dari hatiku. Saudara, jangan biarkan iblis merengkuh hatimu. Dan hatimu dikuasai oleh berbagai macam penipuan-penipuan, self-deception. Saya sering memberikan contoh, bukan? Pak Ivan, anak saya bermasalah, konseling dia. Kadang-kadang ketika bicara bukan anaknya yang bermasalah, orang tuanya yang bermasalah. Pak Ivan, konseling istri saya. Kadang-kadang, tidak selalu. Kadang-kadang bukan istrinya bermasalah, suaminya yang bermasalah. Pak Ivan kasih tahu suami saya. Kadang-kadang bukan suami yang bermasalah, istrinya bermasalah. Saudara, poinnya adalah kita boleh mengingatkan orang lain, tapi jangan lupa menjaga hati kita sendiri. Menjaga hati itu sulit karena dosa-dosa yang tidak diakui, keangkuhan yang tidak dicek, pikiran-pikiran yang tidak disiplin akan mempengaruhi hidup kita, akan membuat kita gampang dijatuhkan. Tapi kalau kita, saudara-saudara sekalian, rendah hati di hadapan Tuhan, Tuhan, aku mau berubah. Peringatan Tuhan aku akan renungkan, aku akan berubah Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, kita akan lebih sulit dijatuhkan. Saya bicara sama satu orang jemaat, jangan rusak hidupmu, jangan langgar firman Tuhan. Kalau engkau berdosa, engkau bukan hanya menghabiskan hidupmu, engkau akan menghabiskan pasanganmu, dan engkau akan merusak anakmu. Kasihan keluargamu. Jangan berdosa, hiduplah kudus. Lalu saudara-saudara sekalian, dia menjawab saya begini, Pak Ivan, biar saya yang tanggung, bukan keluarga saya. Pak Ivan tidak usah ikut campur. Kalau Tuhan ampuni saya, kenapa Pak Ivan tidak bisa ampuni saya? Saya bingung gitu. Lalu saya tanya, dari mana kamu tahu bahwa Tuhan mengampuni kamu? Marah, saudara. Tuhan mengampuni saya? Enggak. Kalau kamu enggak bertobat, bagaimana Tuhan ampuni? Tuhan pasti ampuni saya, biar saya yang berdosa. Saya bilang, enggak bisa. Dosa punya dampak sosial. Engkau berdosa, pasanganmu kena, anakmu akan kena, seluruh keluarga akan menanggung dampak. Gereja akan kena, semua akan kena. Engkau harus bertobat.
Tuhan ampuni saya, maaf. Dari mana kamu tahu Tuhan mengampuni engkau? Kalau engkau tidak bertobat, mungkin Tuhan akan hukum kamu, bukan Tuhan ampuni kamu. Pendeta nggak ada cinta kasih, terserah. Saya dalam hati pikir, Tuhan ini perlu dipukul lagi. Saya diam. Buat apa saya bicara lagi? Serahkanlah penghakiman kepada Tuhan. Itu ayat Alkitab. Sudah, biar serahkan sama Tuhan. Saya bukan papis, saya bukan ditepok-tepok, lalu kemudian harus turuti semua keinginanmu. Kalau memang kau salah, harus dikatakan bersalah. Ya, karena ini adalah perintah Tuhan. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya menjaga hati sangat penting. Nah, sekarang kita akan masuk setelah kita mempelajari menjaga hati itu karena Tuhan sangat mengindahkan hati. Hati sangat berharga di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, kita perlu hati-hati karena kita bisa ditipu oleh hati kita sendiri. Sekarang kita akan melihat apa yang termasuk tindakan menjaga hati. Saya ambilkan dari poin-poin dari John Flavel. Yang pertama, secara berkala mengobservasi hati. Dikutip dari Mazmur pasal 77 ayat 6. I said, let me remember my song in the night. Let me meditate in my heart. Then my spirit made a diligent search. Aku ingin merenungkan, aku ingin memeditasikan perkataan-perkataan itu di dalam hatiku. Merenungkan, mencari, memeriksa hatiku di malam hari. Aku ingin merenung, aku ingin menganalisis satu hari ini aku melakukan apa ya. Apakah tindakanku sudah berkenan di hadapan Tuhan? Atau aku mempermalukan nama Tuhan? Apakah saudara secara berkala mengobservasi hati? Atau apakah saudara menganggap pokoknya semua yang kulakukan sudah benar? Ya, kalau ada yang salah, semua salah orang lain. Bagaimana kita bisa berubah kalau begitu? Saudara sekalian, secara berkala mengobservasi hati. Yang kedua, bukan hanya mengobservasi saudara, mengisi dengan firman. Setelah diobservasi, kalau ketemu bagaimana? Kalau isinya adalah kejahatan bagaimana? Ganti saudara, isi dengan kebaikan. Ada sukacita saudara, biar itu mengisi hatimu. Hatinya diisi sukacita, mengalir sukacita itu. Damai sejahtera, minta Tuhan mengisi hati dengan damai sejahtera. Bijaksana, biar hati diisi bijaksana. Kan enak saudara. Hati diisi firman, penuh bijaksana, penuh sukacita. Kemana-mana membawa sukacita, optimisme. Ketemu orang kita memberikan kekuatan. Iya kan? Itu yang harusnya ada pada kita saudara. Maka kita minta hati kita kaya akan firman, kaya akan damai, kaya akan sukacita, kaya akan segala kelimpahan Tuhan. Biarlah perubahan terjadi mulai dari kita. Saya ingin ubah semua seorang seluruh dunia. Enggak, mulai dari kita dulu. Tuhan, ubah hatiku. Aku mau menjaga hatiku. Aku disakiti, aku tidak mau jatuh pada kepahitan. Sorry, saya tidak akan biarkan. Saya berdoa sama Tuhan saudara, sejak awal pelayanan. Tuhan, aku membayangkan waktu aku diselamatkan oleh Engkau. Hatiku hancur berkeping-keping, gak ada pengharapan. Lalu aku ambil semua kepingan satu-satu, aku bawa ke atas kayu salib. Lalu Tuhan yang menyatukan hati itu dan memberikan kepadaku hati yang baru. Hati yang baru. Luther berkata begini saudara. Kalau suatu ketika Yesus ada orang mengetuk hatiku, tok 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 tok, lalu orang itu bertanya, siapa di dalam? Luther berkata, aku berharap jawaban dari dalam bukan Luther di sini, bukan, tapi Yesus di sini. Satu cerita sederhana tapi sangat indah. Kalau orang ketuk hatiku, Luther berharap yang menjawab bukan Luther di sini, tapi Yesus di sini, karena hati ini bukan milik Luther, hati ini milik Tuhan Yesus. Maka saya mengimajinasikan saya datang menyerahkan hati yang sudah kepingan Tuhan bentuk jadi satu. Lalu Tuhan beri, Ivan ini hati yang baru, kuberikan hati ini padamu. Simpanlah ini, pusaka yang berharga. Nanti di hari terakhir aku ingin lihat apakah hati ini kau jaga baik-baik. Dan saya pegang hati itu dan saya selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, hartaku boleh diambil. Apapun boleh diambil. Orang yang dikasih bisa diambil. Semua bisa diambil. Tapi satu hal yang saya minta dengan sungguh-sungguh di hadapanmu. Sampai kapanpun jangan biarkan hatiku diambil. Jangan biarkan hati itu diambil. Karena siapa yang mempunyai hati, dia mempunyai saya. Ada orang yang mengatakan, jual hatimu pada iblis dan kau akan memperoleh kenikmatan. Oh saudara sekalian, itu adalah kisah Dr. Faust. Dia menjual hatinya untuk mendapatkan gadis yang dia cintai. Salah besar. Jangan gadaikan hatimu
untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan oleh dunia. Saudara-saudara sekalian, jangan pernah serahkan hatimu pada kebencian. Jangan. Hati itu terlalu baik, harus diserahkan pada Tuhan Yesus. Jangan diserahkan sama kebencian, jangan diserahkan pada amarah, jangan diserahkan pada dosa, kenajisan. Aduh, itu hati isinya kenajisan terus. Seks terus, uang terus. Suruh keluar saudara, usir. Biar hatimu itu Kristus bertata. Jangan serahkan. Jangan serahkan. Saudara sekalian, isi hati dengan firman. Taurat Allah ada di dalam hatinya, kata pemazmur. Langkah-langkahnya tidak goyah. Yang ketiga saudara, mengakui dosa dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saudara, kalau saudara membaca kisah Raja Hizkia di dalam 2 Tawarikh pasal 32. Hizkia itu saat itu diberikan Tuhan berkat yang luar biasa. Terus dia sombong saudara. Wah, lihat saya Hizkia hebat kan? Tuhan marah luar biasa. Hizkia, kamu itu dapat dari saya, belum berterima kasih sudah sombong. Lalu apa yang terjadi? Tuhan mau hukum Hizkia. Dia mau hukum Hizkia bersama seluruh orang Israel. Saudara, Alkitab mencatat, saya bacakan ya, ayat 25 dan 26 dari 2 Tawarikh 32. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Perhatikan firman Tuhan. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Barang siapa menyadari dirinya berdosa, dirinya sedang di dalam murka Tuhan, lalu berbalik dan bertobat, Tuhan mengampuni. Bukankah ini yang sudah Pak Tong ceritakan? Penghakiman Tuhan datang dimulai dari rumahnya. Tetapi ketika kita berbalik dan bertobat, Tuhan itu setia dan Tuhan itu mengampuni. Saudara, yang keempat, senantiasa berdoa memohon anugerah dan pengudusan dari Tuhan. Senantiasa rindu segala hal yang jelek dibuang oleh Tuhan dari dalam hati kita dan diisi, ditambahkan segala yang baik. Nanti kalau ada kesempatan kita perlu membahas Filipi pasal 4 ayat 8. Di situ ada banyak hal yang indah yang harusnya mengisi hati dan pikiran kita. Semua yang baik, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semuanya hal yang dari Tuhan, biarlah itu memenuhi hati dan pikiran kita. Yang kelima, senantiasa membawa hati menjauhi dosa-dosa yang biasa menjerat kita. Saudara, kalau ada pencobaan, jangan dekat, lari. Jangan cari-cari pencobaan. Jangan mendekatkan diri pada pencobaan, lari dari pencobaan. Ayub mengatakan dalam Ayub pasal 31 ayat 1, aku telah menetapkan syarat bagi mataku. I have made a covenant with my eyes. I made a covenant with my eyes. Aku bikin perjanjian dengan mataku. Masakan aku memperhatikan anak dara. How then could I gaze at a virgin? Aku ini udah menikah. Bagaimana mungkin mataku menginginkan perempuan yang bukan istriku? Aku membuat perjanjian dengan mataku. Aku tidak mau hidup seperti itu. Ayub menjauhi perzinahan. Ayub lari dari dosa. Saudara, jangan mendekati dosa. Lari dari dosa. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara, saya tutup khotbah saya. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati jangan diserahkan kepada setan. Jangan diserahkan kepada kepahitan. Jangan diserahkan kepada kejahatan. Jangan pada berhala. Serahkan hatimu pada Yesus. Biar dia memenuhi hatimu. Dan dari dalam hatimu keluar aliran-aliran air hidup. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman yang Tuhan telah berikan. Kami sebagai anak-anak-Mu memiliki banyak sekali kesalahan di hadapan-Mu. Tapi seringkali hati menipu kami. Kami tidak merasa perlu bertobat. Bukan hanya kami tidak bertobat. Kami justru kadang-kadang marah pada orang-orang yang Tuhan utus untuk menegur kami. Sebagaimana Israel marah pada nabi-nabi yang menuding mereka. Sebagaimana mereka berkelit dan mencari-cari alasan untuk berbalik. Demikian kami juga seringkali ya Tuhan, tidak mau mendengar teguran Tuhan dan membenarkan hidup kami. Tolong kami setelah kami hari ini mendengar firman Tuhan. Tuhan mengubah hidup kami. Tuhan memberikan kerendahan hati. Kami mau bertobat. Kami mau diperbaharui.
Kami mau memelihara hati yang Tuhan berikan, satu pusaka yang berharga untuk tidak akan pernah kami serahkan kepada kejahatan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan kembali memuji Tuhan. Kita menyanyi lagu nomor 4. Kita harus membawa berita dan kita sambil memberikan persembahan kepada Tuhan. kita akan membawa persembahan di dalam doa. Segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami di dalam hidup ini ya Bapa, kami boleh bekerja, kami boleh berusaha, kami boleh belajar, dan pada minggu hari ini kami juga berterima kasih jika kami boleh datang ke gereja-Mu mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan secara baik oleh Bapak Pendeta Ivan Kristiono. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan boleh berikan kepada kami berupa kebenaran. Biar itu boleh berada terus di dalam hati dan pikiran kami,
dan kami boleh jalankan di dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Hari ini kami juga mengucap syukur jika kami boleh membawa persembahan kami, sedikit uang yang ada di dalam diri kami, biar uang tersebut boleh dikelola dengan baik oleh pengelola, agar supaya kerajaan Tuhan boleh semakin besar dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doksologi dan menerima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan biarlah engkau pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Anak, dan pertolongan dari Roh Kudus akan mengiring dan mengikuti kita senantiasa dari sekarang sampai kesudahan zaman. Amin. Silakan duduk, waktu teduh dan ibadah selesai. Tuhan memberkati.